Berlatar di tahun 80-an, saat negara Korea, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, saling mengirim mata-mata untuk mencari informasi satu sama lain. Hingga banyak agen ganda di antara mereka. Ada yang setia pada negaranya, ada juga yang terpaksa setia, dan tidak sedikit pula yang menjadi pengkhianat. Tak usah berlama-lama, mari masuk ke dalam pembahasan. Film diawali dari Presiden Korea Selatan yang sedang mengadakan kunjungan kenegaraan di Washington DC. Di sana sudah ada kepala pengawal dari dalam negeri bernama Park Byung-ho dan ada juga kepala pengawal domestik yaitu Kim Jeong-do. Sebelum Presiden datang, warga Korea yang ada di Washington mengadakan demo. Mereka menghujat Presiden mereka sendiri yang dinilai terlalu diktator. Semua berubah menjadi kacau saat diketahui bahwa ada dua sniper yang sedang mengincar Presiden dari lantai 5 gedung seberang. Park dan Kim berlarian mencari sniper tersebut. Namun saat sudah sampai di lantai 5, ternyata hanya terdapat para penari drama. Tak lama terdengar tembakan dari atas. Kim dan Park kembali mengejar sniper tersebut. Singkat cerita, salah satu pelaku ditembak mati oleh Kim. Dan satunya hampir saja lolos, karena berhasil meledakkan bom yang mengenai Park dan asistennya bernama Jo Kyung. Ketua Park juga sempat disandra oleh salah satu sniper yang sudah dikepung dari segala arah. Ketua Park ingin sniper ini ditangkap hidup-hidup, namun Kim malah menembak kepalanya hingga tewas. Akibat hal itu, Ketua Park marah kepada Ketua Kim. Di sini terlihat bahwa mereka memiliki hubungan yang kurang baik. Setelah kejadian penyerangan itu, keadaan kota semakin parah. Para pendemo semakin menjadi-jadi. Akhirnya para pasukan huru-hara diterjunkan untuk membubarkan para pendemo. Kemudian kita diperlihatkan seorang gadis muda bernama Jo Yu. Saat akan pulang kuliah, ia malah membantu para pendemo agar bisa masuk dan bersembunyi di dalam kampus. Tapi akibat ulahnya itu, Jo Yu malah ikut ditangkap dan dibawa oleh pihak keamanan. Kembali ke Ketua Park, ia ditelepon seseorang dan ternyata Jo Yu adalah anak ataupun anak angkat dari Ketua Park. Karena jabatan yang dimiliki Ketua Park, sangat mudah untuk membebaskan Jo Yu. Tapi bukannya berterima kasih, Jo Yu malah membuat Ketua Park tersinggung dan pergi. Jo Yu tak pernah mengakui bahwa Ketua Park adalah ayahnya. Lanjut lagi, Ketua Park dan Ketua Kim dipanggil direktur komandan atasan mereka. Di sini, si bos meminta mereka segera mengungkap siapa dalam penyerangan presiden. Mereka juga diberitahu bahwa seorang delegasi dicurigai sebagai anak buah dari seorang mata-mata Korea Utara yang bernama Dong Lim. 청와대 직통이라 그런지 빡시네요. 와서 언제 저희 집에서 조촐하게 식사 한번. Setelah itu, Ketua Kim dan Ketua Park lanjut makan bersama di rumah Ketua Kim. Dan disinilah dijelaskan suatu hal yang membuat hubungan mereka tak pernah akur. Ternyata dulu Ketua Kim pernah menginterogasi Ketua Park hingga membuat tangannya hampir lumpuh karena diduga sebagai mata-mata. 그때 제 담당 조사관이 김 차장이었습니다. 여보, 먼저 들어가요. Sementara itu, di penjara delegasi yang dicurigai terus disiksa oleh Ketua Kim dan anak buahnya. Namun tetap saja ia tak mau mengaku, sedangkan Ketua Park hanya bisa menonton adegan penyiksaan tersebut dari luar. Film kemudian memperlihatkan seorang penjahit baju yang ternyata ia merupakan agen Korea Utara. Ia mendapat informasi dari kode-kode yang diselipkan di setiap penjahitan baju. Dan ternyata kode tersebut berisi bahwa pasukan khusus 417 Korsel akan menyusup ke Korut. Kembali ke Ketua Park. Saat di jalan pulang, ia mendapat informasi bahwa ada seorang pejabat tinggi bernama Byung-ho yang membelot dan akan membocorkan rahasia tentang mata-mata Korut. Di malam itu juga, pasukan khusus 417 bergerak menyusup ke Korea Utara untuk mendapat informasi tentang nuklir. Ketua Park dan agensinya mendapat info dari pembelot Korut bahwa misi itu sudah bocor. Akhirnya Ketua Park memerintahkan pasukan khusus 417 untuk mundur. Ketua Kim juga mendapat info yang sama, memerintahkan pasukannya mundur namun terlambat. Pasukan Korut membantai habis semua pasukan khusus 417. Esok harinya,
Ketua Kim dan Ketua Park beserta tim masing-masing menunggu sang pembelot yang diketahui bernama Byung Ho untuk ditangkap dan diinterogasi atas info yang ia berikan. Namun rencana itu berantakan. Byung Ho pergi dari tempat itu lewat pintu belakang. Setelah itu, agen Jiang berhasil menyusul Byung Ho. Namun ia tak mau menyelamatkan Byung Ho jika Byung Ho tak mau memberikan informasi terlebih dahulu. Akhirnya dibocorkanlah siapa Dong Lim sebenarnya. 뭐 하는 거요? 작전 책임자입니다. 정보검을. 동님이 만났어. Kemudian saat sudah masuk ke dalam mobil, para pasukan korut mengejar mereka. Alhasil Byung Ho harus tewas tertembak, sedangkan agen Jiang harus terguling dan mengalami luka berat. Dan akhirnya agen Jiang dan beberapa anak buahnya terkepung. Ketua Park yang bimbang memilih untuk kembali dan menurunkan istri Byung Ho. Ia menabrak beberapa pasukan korut, dan dengan susah payah mereka berhasil selamat walaupun agen Jiang harus koma. Setelah itu, Ketua Kim dan Ketua Park dimarahi oleh Direktur Komandan. Mereka dinilai tidak becus menjalankan misi. Saat Ketua Kim sudah pergi, Ketua Park kemudian membongkar semuanya. Ia memukul Direktur Komandan, karena dialah yang menyebabkan semua kekacauan yang ada, hingga para agen dan pasukan khusus 417 harus tewas. Ia membeberkan bukti korupsi Direktur Komandan dan memintanya untuk mengundurkan diri, daripada dibongkar di depan Presiden. Singkat cerita, Ketua Park kembali menolong Joyu dan teman-temannya yang telah membuat keributan di sebuah kedai makan malam. Kemudian diketahui bahwa beberapa tahun lalu, Ketua Park dan seorang agen sedang mengintai seseorang. Namun dalam misi itu, rekan agen Ketua Park tewas tertembak. Dan barulah diketahui, ternyata agen yang tewas itu adalah ayah dari Joyu. Semenjak itu, Joyu diasuh oleh Ketua Park. Kembali ke masa sekarang, Komandan Direktur yang baru ternyata adalah sekretaris dari Presiden. Ia meminta semua agensi, baik unit dalam negeri maupun luar negeri, untuk bisa mengungkap identitas Dong Lim yang sebenarnya. Ketua Kim memulai dengan menginterogasi beberapa orang yang pernah ia tangkap. Setelah penyiksaan sadis, tetap saja ia tak mendapat info apapun. Setelah itu, film menunjukkan dahulu saat Ketua Kim masih di pasukan tempur. Ia mengikuti perintah dan membantai ratusan warga sipil selama 10 hari operasi. Trauma itu masih melekat di pikirannya hingga saat ini. Esok harinya, Ketua Kim dipanggil oleh Komandan Direktur. Ia diberitahu sebuah informasi yang menjurus pada agensi Ketua Park, bahwa di dalam agensi Ketua Park ada personil yang berhubungan dengan Dong Lim. Komandan Direktur meminta Ketua Kim untuk menyelidiki agensi Ketua Park. Setelah mendapat perintah tersebut, semua anak buah Ketua Park diinterogasi. Di sini, mereka tak mau mengaku dan cenderung marah karena merasa tak bersalah. Tak lama, Ketua Park datang. Ia sangat murka atas apa yang dilakukan oleh Ketua Kim. Namun Ketua Kim hanya menjalankan perintah. Hampir terjadi baku hantam. Namun tiba-tiba terdengar sebuah sirine bahwa ada pesawat jet korut memasuki wilayah Korea Selatan. Mereka pun bergegas menjalankan pasukan pesawat jet untuk menangkap pilot korut tersebut. 긴급사태입니다. 여기는 민방위 본부 국민 여러분. Saat diinterogasi, pilot itu masih berlagak. Namun ia bersedia memberikan informasi penting. Ia pun memberikan kode-kode yang sama dengan apa yang ditulis agen penjahit baju korut seperti di awal film. Di luar ruangan, Ketua Park diberi sebuah petunjuk tentang kecurigaan keterlibatan Ketua Kim dan anak buahnya saat kunjungan Presiden Korsel ke Jepang. Ketua Park diperintahkan Direktur Komandan untuk menyelidiki Ketua Kim. Jadi, sekarang kedua agensi itu saling mencurigai. Setelah kode-kode berhasil dipecahkan, pasukan Korsel segera bergerak mencari titik persembunyian senjata milik korut dalam misi pembunuhan Presiden Korea Selatan. Semua bom dan senjata berhasil disita. Singkat cerita, Jo Kyung melaporkan hasil penyelidikannya. Diketahui sebuah perusahaan swasta bernama Jupiter Corp yang dipimpin CEO Choi pernah bekerja sama dengan Ketua Kim. Dan ada aliran dana sangat besar dari perusahaan tersebut ke luar negeri. Di sisi lain, Ketua Kim melakukan investigasi kepada seorang agen korut. Saat dilakukan penggerbekan, ia berhasil lolos. Ternyata agen tersebut adalah agen yang awal film menyamar sebagai penjahit baju. 좋아. 바로 들어간다.
Setelah lolos dari penggerebekan, pria ini kemudian menemui pimpinan operasi, yaitu seorang wanita di sebuah gereja. Ia menyerahkan semua informasi yang ia miliki. Kembali ke ketua Park, yang tengah bergerak untuk menangkap CEO Choi, pimpinan Jupiter Corp. 목성사 오늘 Ia kemudian membawanya ke tempat khusus untuk diinterogasi mengenai keterlibatan ketua Kim dan Dong Lim. Namun CEO Choi masih saja tak mau buka suara. Di waktu yang sama, ketua Kim menemui seseorang untuk membatalkan misi. Entah misi apa, namun misi itu harus dibatalkan karena CEO Choi sudah ditangkap ketua Park. Ketua Kim tak tinggal diam. Anak buahnya diperintahkan memata-matai ketua Park, dan saat itu ketua Park sedang bertemu dengan Joyu. 좀 도와줘. 급한 일이라고 불러놓고 Setelah ketua Park pergi, Joyu ditangkap. Saat dicari tentang identitasnya, Joyu ternyata merupakan imigran dari Korut. Hal itu memperkuat kecurigaan bahwa Joyu merupakan kaki tangan Dong Lim. Joyu pun disiksa sedemikian rupa, namun tetap tak mau mengakui bahwa ia adalah anak buah dari Dong Lim. Ketua Park kembali murka karena anak angkatnya dilibatkan dalam masalah ini. Namun ia tak bisa melakukan apa-apa karena wewenang dipegang oleh ketua Kim yang didukung langsung oleh direktur komandan. Ketua Park hanya bisa meminta Joyu untuk bertahan. Lanjut lagi, keadaan agen Jiang yang koma akhirnya siuman. Hal itu akan membuka rahasia siapa Dong Lim sebenarnya. Ketua Kim yang mengetahui hal itu langsung memerintahkan untuk memindahkan agen Jiang ke ruangan khusus. Tak lama ketua Park dan anggotanya juga tiba di rumah sakit. Mereka mencoba menerobos barisan anak buah ketua Kim. Dari seberang gedung rumah sakit, seorang sniper telah bersiap mengincar agen Jiang. Dan akhirnya agen Jiang harus tewas sebelum memberikan informasi. Setelah kejadian itu, ketua Park dan ketua Kim dipanggil oleh direktur komandan. Mereka ditekan untuk segera menyelesaikan masalah mata-mata ini sebelum kunjungan presiden ke wilayah Asia. Sempat terjadi pertarungan antara ketua Kim dan ketua Park karena saling menuduh satu sama lain. Singkat cerita, di malam harinya, anak buah ketua Kim kembali memata-matai Park. Saat itu, Jo Kyung datang ke rumah ketua Park dengan membawa sebuah bukti, keterlibatan ketua Kim dan juga CEO Choi. Namun setelah diteliti lebih dalam, ternyata di situ ada kejanggalan tentang tiket yang pernah dibeli oleh Jo Kyung untuk ketua Park saat kunjungan presiden ke Jepang. Disitulah baru disadari bahwa Dong Lim yang selama ini ia cari adalah ketua Park. Sial bagi Jo Kyung, ia membawa bukti namun bukti itu malah membuatnya dibunuh oleh ketua Park. Anak buah ketua Kim yang mengetahui tentang hal itu langsung melaporkan kepada ketua Kim. Ketua Kim memerintahkan anak buahnya itu untuk terus mengawasi ketua Park. Ternyata ketua Park yang sudah mulai terbongkar identitasnya pergi ke gereja untuk menemui agen Korut. Di sini ia memberikan informasi yang ia dapat, namun ia sendiri yang akan memberikannya kepada ketua misi, yaitu wanita tadi. Saat keluar gereja, ketua Park kembali diikuti oleh Jang Cheol. Di sini ketua Park mengetahuinya dan menanyakan maksud dari Jang Cheol. Namun tiba-tiba mereka diserang orang lain. Dan film kemudian dibawa ke sebuah tempat di mana ketua Park telah diikat. Di sana ternyata adalah markas agen Korut. Ketua operasi menyampaikan kepada ketua Park bahwa misi berubah, yang tadinya akan membunuh Presiden Korea Selatan, berubah menjadi perang langsung, dan akan menguasai Korea Selatan dalam waktu 6 jam. Ketua Park tak setuju akan hal itu. Ia masih ingin menyatukan Korea, dan berunding dengan Korea Selatan saat Presiden Korea Selatan yang diktator telah tewas. Kemudian tiba-tiba datanglah pasukan ketua Kim, dan adu tembak tak terhindarkan. Ketua Park tak bisa berbuat apa-apa karena diikat di sebuah kursi. Saat semua agen Korut tewas, ketua Kim menemukan bukti bahwa ketua Park adalah Dong Lim. Namun ia malah membela ketua Park dan mengatakan bahwa Dong Lim telah tewas. Sampai di sini kita belum mengetahui maksud dari ketua Kim ini. 동림은 사살됐군요. Karena keadaan yang semakin genting, akhirnya ketua Park meminta Joyu untuk pergi jauh agar tak menjadi sasaran dari masalah ini. Di waktu yang sama, ketua Kim mendatangi tempat penyiksaan CEO Choi. Entah apa maksudnya, ia malah sengaja membunuhnya. Setelah itu, kunjungan presiden ke Thailand akhirnya tiba.
Ketua Kim dan Ketua Pak bersiap untuk melakukan penjagaan. Di seberang lokasi itu, di semak-semak gunung yang rimbun, beberapa sniper bersiap untuk membunuh Presiden Korea Selatan. Di sini sebenarnya Ketua Kim dan Ketua Pak mengetahui hal tersebut, tapi mereka malah diam saja. Ketua Kim juga berbisik bahwa saat semua sudah berakhir, Ketua Kim akan mengantar Ketua Pak kemanapun yang ia mau. Maksudnya ialah membuat paspor untuk Ketua Pak. Di sini Ketua Pak masih tak mengerti. Ketua Pak juga diancam oleh mata-mata korut yang menyamar. Ketua Pak dinilai sudah berkhianat. Ketua Pak kemudian membunuh mata-mata itu dan mengatakan ada penembak jitu. Saat Presiden mulai masuk ke dalam halaman istana, Ketua Pak beralih dan memberikan isyarat untuk iring-iringan segera berhenti. Saat itulah para sniper mulai menembak karena merasa rencananya telah terbongkar. Presiden Korea Selatan masih tertolong karena mobilnya menggunakan kaca anti peluru. Ketua Pak dan para pengawal presiden berusaha payah melawan tembakan dari pasukan sniper. Di tempat lain, Ketua Kim malah terdiam. Ia juga malah menembak direktur komandan. Setelah itu, ia menghampiri mobil presiden. Bukan untuk menolong, Ketua Kim malah menembaki mobil presiden tersebut. Saat akan menembak presiden, Ketua Pak melompat dan menyerang Ketua Kim. Keduanya saling bertarung, hingga diakhiri dengan Ketua Pak yang tertembak di bagian perutnya. Ketua Kim kemudian melanjutkan pengejarannya. Dengan sebuah mobil, ia berhasil menyusul mobil presiden dan menabrak mobil tersebut. Lanjut lagi, Ketua Kim kemudian memaksa Presiden Korea Selatan turun. Ia kemudian mengungkapkan bahwa Presiden pantas mati akibat kebiadabannya membunuh masyarakat dalam operasi beberapa tahun lalu, yang dimana Ketua Kim melihat kematian warga sipil di depan matanya. Itulah alasan kenapa Ketua Kim ingin membunuh presidennya sendiri. Saat akan dieksekusi, mata-mata korut yang tadi tertembak oleh Ketua Pak masih hidup dan meledakkan bom yang sudah terpasang di seluruh sudut bangunan. Ledakan dahsyat membuat semua orang terpental termasuk Ketua Kim. Ketua Kim akhirnya tewas karena sebuah pecahan kaca menancap di dadanya. Namun film belum berakhir. Ketua Pak kemudian menemui Joyu. Tapi saat itu Joyu langsung menodongkan pistol. Joyu menganggap Ketua Pak adalah pengkhianat karena menggagalkan misi pembunuhan presiden. Tak lama pasukan korut tiba dan kemudian menembaki Ketua Pak. Saat sekarat, Ketua Pak memberikan paspor kepada Joyu sebagai warga Korea Selatan. Joyu yang melihat itu terharu dan sedih karena terpaksa membunuh orang yang begitu menyayanginya, dan film pun tamat. Oke, saatnya pembahasan singkat agar tak gagal paham. Jadi, film ini menceritakan perseteruan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Kemudian agen Korea Utara termasuk Ketua Pak berniat membunuh Presiden Korea Selatan untuk mencapai kedamaian. Karena saat itu Presiden Korea Selatan dinilai sangat diktator dan tak bisa diajak bernegosiasi. Namun misi berubah yang tadinya misi pembunuhan presiden dengan misi penyerangan Korsel. Makanya Ketua Pak membelot dan menggagalkan rencana tersebut karena akan banyak korban sipil. Untuk Ketua Kim merupakan prajurit militer yang sangat nasionalis dan patriot tinggi. Namun ia terpaksa melakukan misi pembantaian rakyat saat Perang Korea pecah. Ia mematuhi perintah yang diperintahkan oleh Presiden Korea Selatan yang begitu ambisius. Karena hal itu, Ketua Kim berencana membunuh presidennya sendiri untuk membuat Korea Selatan kembali damai. Makanya ia tak membongkar identitas Ketua Pak, karena mereka memiliki tujuan yang sama. Oke, mungkin itu saja pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film-film seru lainnya, dan bye.